Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Kita lanjutkan kajian kita berikutnya. Ini ada sebuah cerita fi mawaqa ali Abi Hanifah ma'a jama'atin minat dahriyah. Ini ada kejadian yang pernah dialami oleh Imam Abu Hanifah dengan golongan orang-orang ateis. Dasarnya dahriyah ini orang ateis. Orang ateis adalah orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jadi mereka itu tidak mempercayai dengan adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Terus bagaimana ya, mereka percayanya alam ini ada dengan sendirinya. Ya, kejadian alam ya otomatis ada dengan sendirinya. Mereka tidak mempercayai adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi ada golongan kalau yang sekarang dinamakan golongan-golongan ateis. Kalau dalam bahasa Arabnya dahriyah. Ya, dakhala jama'atun dahriyah ala Abi Hanifah rahimahullahu taala yuriduna qatlahu. Jadi pernah suatu ketika orang-orang ateis ini sowan atau mendatangi Imam Abu Hanifah. Mereka ingin apa? Enggak main-main. Mereka ingin membunuh Imam Abu Hanifah. Oh, ini tantangan seorang ulama ya. Jadi Abu Hanifah didatangi orang ateis akan dibunuh karena beda pendapat. Kita Imam Abu Hanifah termasuk imam Madzhabul Arba'ah, salah satu dari Madzhabul Arba'ah. Dia tetap meyakini adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Nah, ketika orang-orang itu datang, Imam Abu Hanifah mengatakan, maka nakum isbiru ala alayya kata as'alakum an mas'alatin. Ya, tenang dulu di tempat kalian. Sabarlah dulu, aku akan bertanya satu pertanyaan saja kepada kalian semua. Satu pertanyaan saja. Summa fa'aluma badalakum, setelah kalian jawab satu pertanyaan saya ini, silahkan kamu nanti lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Ingin bunuhku silahkan, tapi jawablah dengan jujur ya. Jawablah dengan serius. Salma turid, tanyakan apa yang engkau tanyakan. Faqala lahum, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan kepada mereka, bayangkan, ya, pikirkan, seumpama ada perahu di tengah samudera, di tengah lautan. Ya, perahu itu berjalan dengan tenang, ya, mau ke timur, ke barat, ada batu bisa dihindari, ada apa caranya, tebing tidak nabrak tebing. Ya, pokoknya tenang perahu yang sedang berjalan di tengah lautan. Kira-kira kata Abu Hanifah, perahu yang berjalan tenang di tengah samudera ini ada yang mengarahkan apa tidak? Ada nahkodanya apa tidak? Kalau sekarang ya, ada nahkodanya apa tidak? Sehingga perahu ini bisa berjalan dengan tenang, landai, kemudian bisa mengarah ya, yang dituju. Kira-kira ada enggak? Ya. Mereka mengatakan, ya pasti ada. Ya mau kalah. Mereka mengatakan, mau kalah kalau nggak ada yang mengarahkan, ada yang mengatur, pasti ada itu. Ya. Jadi perahu yang di tengah lautan, yang tenang, berjalan, berlayar, ya, itu pasti ada yang mengatur, pasti ada nahkodanya, kata mereka. Faqala lahum, maka apa yang mengatakan, idza kanat hadhihi safinah fa kaifa bidunya bis samawati wal ard. Sekarang coba kamu pikirkan saja. Coba. Kalau itu perahu yang berlayar di tengah samudra itu tenang, ya, bisa mengarah, itu mokal kalau tidak ada yang mengaturnya, menyetirnya, ya. Dan bagaimana dengan dunia ini? Dunia ini ada langit, ada bumi, ada bulan, ada matahari, ada bintang. Kira-kira itu ada yang mengaturnya enggak? Sehingga tidak pernah terjadi benturan antara
matahari dan bulan, bintang dan yang lain yang mungkin berputar antara bumi dengan planet-planet yang lain, tidak pernah bertabrakan, semua berjalan sesuai dengan garis jalannya masing-masing, lintahnya masing-masing, lintasannya masing-masing. Kira-kira ada yang nggak mengatur itu semua. Hingga kalau siang ya siang, artinya malam ya malam, pergantian itu ya, gantian. Kira-kira ada nggak yang mengatur? Katanya Imam Abu Hanifah, kata orang Radari. Dan mereka semua berpikir, tidak menangan. Iya. Kalau perahu saja butuh nahkoda untuk mengarahkan supaya perahu itu tenang dan bisa terarah. Iya, dunia ini, alam seisinya ini, apakah mungkin tidak ada yang mereka semua terdiam, dan alhamdulillah dengan satu pertanyaan dari Imam Abu Hanifah ini, akhirnya mereka semua bertaubat, mereka semua mencium ya, akhirnya Imam Abu Hanifah, mereka semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari iktikadnya yang sesat, yang mengatakan bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan, tapi ada dengan sendirinya. Nah ini, mari kita jadikan perenungan supaya kita lebih yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak dengan analogi yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah kayak orang-orang yang ateis, apalagi kita orang yang Islam yang sudah percaya dengan adanya Tuhan, tapi hanya kurang yakin. Mungkin kita bisa ini jadi pelajaran bagi kita. Orang ateis saja itu bisa sadar ketika dengan analogi oleh Imam Abu Hanifah. Bagaimana mungkin ya, dunia seisinya ini, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, semuanya ini tidak ada yang mengatur. Nggak mungkin, pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang mengarahkannya, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan atau kita bisa menambah keyakinan kita tentang adanya Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita diselamatkan oleh Allah dari akidah-akidah yang rusak, dari akidah yang sesat, termasuk akidah ateis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.